Demo itu berkali-kali dan saya di TPN itu biasa menemui demo itu pasti saya dulu. Demo itu berkali-kali dan saya di TPN itu biasa menemui demo itu pasti saya dulu Pak. Waktu jam bersaus itu luar biasa, kira dan sebagainya. Saya yang menemukan Pak Ridwan ini, mertuanya ini. Saya bersedia membagikan separuh hak saya, misalnya ini menurut siswa, kepada saudara saya atau teman saya yang tidak dapat PIP, misalnya seperti itu. Lalu yang menjadi janggal di sini, ini diduga, ya kan, karena banyak siswa yang tidak memiliki, yang tidak pegang KIP, lalu kemudian di situ namanya terdata sebagai penerima, lalu kemudian di situ cair dan diberikan seragam. Nah, siapa yang mencairkan? Kalau orang lain yang mencairkan, otomatis di situ ada kuasa daripada siswa kepada pihak sekolah. Ini sekarang saya mau tanya, wali murid yang mana yang sudah memberikan kuasa kepada siswa, kepada pihak sekolah? Seperti itu ya. Itu dengan penerimaan ganda tadi. Kalau yang dikatakan ganda, ini ada siswa. Ini bukan salah satu, bukan di desa saja. Bahkan saya menemukan di Bangkalan. Ini yang terjadi di Kemayoran 2, SDN Kemayoran 2. Anak ini masuk terdata sebagai penerima manfaat di tingkat SD. Sementara 3 tahun yang lalu, anak ini sudah kelas 3 sekarang sudah pindah ke sekolah SMP. Dan namanya masih ada terus di situ. Apakah tidak ada jalan lain misalnya dengan menghapus data itu? Keduanya sudah melakukan pencairan, baik data yang di SMP atau tercatat sebagai penerima manfaat dan cair. Di situ ada keterangan cair di dalam data itu. Kalau kemudian tadi selain pemerataan keterangan ganda tadi, apalagi yang kira-kira nanti akan dilakukan dan disampaikan oleh? Ya, harapan saya Dewan Pendidikan ke depan dalam waktu dekat ini, setelah ini katanya setelah saya berdiskusi tadi untuk melakukan rapat ini agar supaya menindak dan memanggil pihak bank, memanggil pihak dinas pendidikan dan juga memanggil pihak sekolah. Seperti itu harapan saya. Tadi yang disampaikan juga ada pencairan secara gelondongan dari pihak BRI. Seperti apa? Begini, kenapa saya mengatakan pihak pencairan secara istilahnya itu secara menyeluruh di sekolah? Karena begini, ini siswa tidak pernah mencairkan dan tidak pernah ngambil di bank secara langsung di bank, tetapi pihak sekolah di situ yang mungkin sudah membuat surat kuasa dan lain semacamnya yang semata-mata dikuasakan kepada dirinya, padahal di situ tidak ada surat kuasa dari wali murid misalnya. Ini dikuasai oleh bank, oleh pihak sekolah. Lalu kemudian di situ dicairkan secara gelondongan. Bang, namanya sampean siapa, Bang? Nasiruddin. Berangkat atas dasar apa ini? Atas ini ya, pertama saya datang ke Dewan Pendidikan ini tidak ada maksud dan tujuan selain menyikapi persoalan dana PIP yang selama ini tidak terrealisasi pada siswa dengan baik. Sejak Presiden SBY di situ yang berupa BSM hingga Presiden Jokowi yang sudah masuk di periode keduanya ini, di situ masih ada amburadulnya data PIP. Artinya apa? Banyak siswa yang kemudian di situ tidak menerima PIP, tidak menerima apa yang terkandung apa yang ada di PIP itu, kemudian tidak juga menerima keterangan-keterangan atau sosialisasi. Nah, di situ yang kemudian saya anggap bahwa pendidikan sekarang ini sudah memberikan pembodohan. Artinya apa? Memperlihatkan bagaimana pihak sekolah ini melakukan pencurian. Nah, dengan apa? Dengan data-data yang saya miliki tadi yang sudah saya serahkan di Dewan Pendidikan. Harapan saya ke depan Dewan Pendidikan ini betul-betul bisa membangun dan bisa mengawasi apa yang menjadi hak sekolah dan juga apa yang menjadi hak siswa seperti itu, karena selama ini tidak pernah terrealisasi dengan baik. Dan saya berharap Dewan Pendidikan ini bisa mencerdaskan penerus generasi bangsa dengan satu nilai kejujuran dan kejujuran. Oke, realisasi yang dianggap bermasalah itu dalam hal atau seperti apa temuannya? Realisasi yang saya anggap bermasalah, di situ saya mendapatkan data bahwa misalnya data penerima PIP ini cair ya, ini yang cair 100% misalnya.
Lalu kemudian saya telusuri kepada siswa-siswa, apakah anak bapak menerima PP atau program PP yang nominalnya 450 atau yang di situ ada kelas 1 dan kelas 6 nominalnya 250? Bilang tidak. Nah kemudian di situ di mana saya anggap ada pembodohan, poin pembodohannya ini wali murid ini. Nah kemudian di situ ada yang namanya pemerataan. Nah pemerataan seperti ini yang selalu dijadikan alasan untuk apa? Bisa dipercayai oleh wali murid bahwa di situ akan ada di poin pembodohannya. Artinya terjadi pemerataan walaupun seharusnya tidak boleh. Begini, itu tidak boleh. Kalaupun ada pemerataan seharusnya di situ ada yang namanya tadi keikhlasan dari penerima. Misalnya saya bersedia membagikan separuh hak saya, misalnya ini menurut siswa, kepada saudara saya atau teman saya yang tidak dapat PP. Lalu yang menjadi janggal di sini ini diduga, ya kan, karena banyak siswa yang tidak memiliki, yang tidak pegang KIP, lalu kemudian di situ namanya terdata sebagai penerima, lalu kemudian di situ cair dan diberikan seragam. Nah, siapa yang mencairkan? Kalau orang lain yang mencairkan, otomatis di situ ada kuasa daripada siswa kepada pihak sekolah. Ini sekarang saya mau tanya, wali murid yang mana yang sudah memberikan kuasa kepada siswa, kepada pihak sekolah? Seperti itu ya. Tuh. Kalau yang dikatakan ganda, ini ada siswa. Ini bukan salah satu, bukan di desa saja. Bahkan saya menemukan di Bangkalan yang terjadi di Kementerian 2. Anak ini masuk terdata sebagai penerima manfaat di tingkat SD. Sementara 3 tahun yang lalu, anak ini sudah kelas 3 sekarang sudah pindah ke sekolah SMP. Dan namanya masih ada di situ. Apakah tidak ada jalan lain misalnya dengan menghapus data itu? Keduanya sudah melakukan pencairan. Tercatat sebagai penerima manfaat dan cair. Di situ ada keterangan cair di dalam data itu. Kalau kemudian tadi selain pemerataan keterangan ganda tadi, apalagi yang akan dilakukan? Bayangkan. Ya, harapan saya Dewan Pendidikan ke depan dalam waktu dekat ini setelah ini katanya sudah saya berinisiatif melakukan rapat ini agar supaya menindak dan memanggil pihak bank, memanggil pihak dinas pendidikan dan juga memanggil pihak sekolah. Seperti itu harapan saya. Tadi yang disampaikan juga ada pencairan secara gelondongan dari pihak BEM. Seperti apa? Begini, kenapa saya mengatakan pihak pencairan secara istilahnya itu secara menyeluruh di sekolah? Karena begini, ini siswa tidak pernah mencairkan dan tidak pernah ngambil di bank secara langsung di bank, tetapi pihak sekolah di situ yang mungkin sudah membuat surat kuasa dan lain semacamnya yang semata-mata dikuasakan kepada dirinya, padahal di situ tidak ada surat kuasa dari wali murid misalnya. Ini dikuasai oleh bank. Oleh pihak sekolah. Lalu kemudian di situ dicairkan secara gelondong. Bang, namanya sampean siapa, Bang? Nasiruddin. Ya. Berangkat atas dasar apa ini? Tidak ada orang tuanya alias yatim. Satu orang. Pun pada yatim ngerasain tentang orang yatim itu apa? Nomor 2 karena faktor ekonomi. Nah, hadirnya pemerintah Kabupaten Bangkalan seharusnya juga melibatkan teman-teman dalam arti apa yang belum tersampaikan dari permasalahan di bawah sampai ke atas, kan begitu kira-kira. Jadi mari sama-sama serius untuk kemudian mengawal Dewan Pendidikan itu atau enggak pendidikan di Kabupaten Bangkalan itu biar lebih cenderung efektif begitu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau kemudian itu branding media saya adalah branding hal yang negatif, itu bagian dari media, karena bagaimanapun bila media memberikan sosialisasi ada zona-zona Pak. Pertama nanti zona-zona yaitu akan merocek laporan dari pemuda ya, pemuda Peduli pendidikan itu. Setelah adanya data itu kebenarannya,
Nah di sini sudah dibentuk zona-zona. Nanti itu hasil dari zona-zona itu masukan semuanya akan dirapatkan secara paripurna di Dewan Pendidikan dan insya Allah akan ditindaklanjuti. Kira-kira langkah apa yang akan diambil? Informasinya akan memanggil beberapa pihak terkait, misalkan Ya. PI dan lain-lain. Yang jelas setelah itu ada kebenaran dan sebagainya kita itu punya komite yang pengawas langsung dengan Dignas benar dengan yang bersangkutan. Ini akan kita panggil. Selain zona nanti akan ada kami cross check. Itu langkah awal. Sudah masuk dari zona-zona itu sudah ada laporan masuk. Tapi kita itu tidak sewenang-wenang langsung karena kita bukan pengawas, tapi bisa mengawasi. Ini perlu diperdalam. Ini kadang-kala LSM tidak tahu bahwa kita ini action seperti harus akumulasi dan sebagainya. Yang ada 11 orang Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mahmudi tadi oleh teman-teman itu. Tadi sempat juga disampaikan bahwa memang diakui juga oleh Dewan Pendidikan ada banyak kepala sekolah SD yang memang statusnya PLT atau sengketa tanah dan lain sebagainya. Sengketa tanah itu sejak dulu Pak. Sejak saya di DPR sudah ada sengketa tanah. Pengaruhnya tidak PLT kepala sekolah ini berpengaruh dengan penerimaan PIP ini atau tidak? Enggak, Tidak jauh ya? lain itu. Lain itu PIP sendiri, kasus tanah sendiri itu kan. Karena kasus tanah itu kan gini, orang-orang